Halo, salam semangat rekan-rekan mahasiswa semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai subbab persediaan. Nah, akun persediaan ini nanti akan lebih banyak berfokus pada perusahaan dagang dan manufaktur. Tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan jasa itu juga memiliki akun persediaan, namun mungkin tidak signifikan. Nah, persediaan nantinya akan terletak pada kategori aset lancar atau current asset pada laporan posisi keuangan. Sedangkan peran akun persediaan pada laporan laba rugi nantinya berguna untuk menghitung yang namanya cost of goods sold atau HPP atau harga pokok penjualan. Yang mana nantinya pada laporan laba rugi bisa digunakan untuk menghitung gross profit, yaitu net sales dikurangi COGS, cost of goods sold, gitu ya. Oke, di dalam pencatatan persediaan kita mengenal yang namanya dua sistem, perpetual dan periodik. Ingat, perpetual itu adalah jika setiap transaksi persediaan dan HPP itu, baik itu pembelian maupun penjualan, itu dicatat. Sedangkan periodik, perhitungan persediaan dan HPP itu dicatatnya di akhir saja. Untuk perpetual itu cocok digunakan untuk industri yang frekuensi pembelian dan penjualannya tidak terlalu tinggi, seperti mungkin penjualan barang mewah ataupun barang antik. Sedangkan periodik cocok digunakan untuk industri seperti perusahaan dagang dan manufaktur, yang mana frekuensi penjualan dan pembelian persediaannya cukup tinggi atau bahkan bisa dibilang sangat tinggi. Apabila pencatatan dilakukan setiap ada pembelian dan penjualan, maka itu akan seperti menyusahkan begitu ya. Tapi ya memang harus dicatat, cuma dicatatnya di akhir gitu saja. Nah, sekalipun ada metode perpetual dan periodik, perhitungan fisik itu tetap diperlukan gunanya untuk mengurangi error. Nah, siapa yang melakukan perhitungan fisik itu seharusnya adalah bukan bagian gudang, jadi sifatnya dia sangat independen. Nah, hasil dari perhitungan tersebut harus dijaga kebenarannya dan mendapatkan verifikasi dari pihak yang independen. Siapakah itu? Mungkin adalah kepala akuntan perusahaan. Nah, seluruh persediaan untuk memudahkan pengecekan fisik itu atau pemeriksaan fisik hendaknya diberi label yang jelas. Perhitungan fisik persediaan juga memastikan bahwa persediaan tidak ada yang dicatat terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, overstate or understate. Nah, di persediaan pun kita mengenal yang namanya barang konsinyasi. Barang konsinyasi adalah barang titipan. Seperti halnya misalkan saya beri contoh paling sederhana aja, misalkan kalian punya produk donat. Nah, tapi bingung rasanya kalau mau jual donat aja, akhirnya kalian titipkan di warung-warung seperti itu. Itu namanya konsinyasi. Sederhananya seperti itu. Nah, barang konsinyasi tidak boleh diakui sebagai persediaan oleh konsinyi. Konsinyi adalah perusahaan yang dititipi, karena itu merupakan barang milik konsinyor atau si penitip. Ingat betul-betul jangan kebalik antara konsinyi dan konsinyor. Nah, ini adalah contoh transaksi penjualan, pencatatannya. Jika penjualan dilakukan secara kredit, maka akun debitnya adalah piutang. Akun debitnya adalah piutang atau account receivable. Sedangkan akun kreditnya adalah penjualan. Kemudian di perusahaan dagang atau manufaktur kita mengenal yang namanya retur penjualan. Apa itu retur penjualan? Adalah pengembalian atas barang yang dibeli oleh konsumen atau pelanggan. Kenapa dibalikin? Mungkin barangnya cacat pada saat diterima atau tidak sesuai dengan pesanan yang dibuat oleh si pembeli. Nah, retur penjualan itu saldo normalnya ada di sisi debit. Maka dari itu jika ada retur, maka akun returnya berada di sisi debit. Kemudian yang mengurangi apa? Jika tadi jumlah penjualannya sebesar 3.800,
dan ada pengembalian sejumlah 300, karena kita belum menerima kas, maka yang berkurang adalah piutangnya. Piutang berkurang di sisi kredit, kalau dia bertambah di sisi debit. Begitu ya, maka dalam hal ini kreditnya adalah account receivable. Jadi penjualan yang tadi dikurangi retur sebesar 300 begitu. Nah, kemudian jika perusahaan melakukan pembelian barang dagang, bagaimana jurnalnya? Pembelian berada pada sisi debit. Ya, kalau kita beli dan kalau belinya pakai sistem kredit atau tidak dibayar tunai, maka kreditnya adalah utang. Utangnya bertambah sebesar 3.800. Nah, biasanya dalam proses pencatatan pembelian barang dagang yang sifatnya kredit, biasanya ada termin waktunya atau jatuh tempo pembayarannya. Kalau tulisannya N30, itu berarti jatuh temponya adalah 30 hari, harus lunas, kayak gitu ya. Nah, kemudian ada lagi kita mengenal yang namanya retur pembelian. Retur pembelian ini dilakukan oleh tadi kan ini kita beli ya, beli barang dagang nih. Nanti kan ujung-ujungnya disimpan jadi persediaan, ya kan? Ini udah dicatat nih, pembelian pada utang, kan kayak gitu. Kemudian nih ternyata barang yang kita beli nih, aduh ada yang rusak. Terus boleh dibalikin atau boleh diretur. Nah, ini namanya retur pembelian. Retur pembelian otomatis mengurangi utang yang kita buat di awal tadi. Nah, di sini kita buat utang. Nah, karena kita ada retur sebesar 300, maka utang kita berkurang sebesar 300. Utang berkurang di sisi debit, utang bertambah di sisi kredit. Ingat saldo normal akun. Nah, di sini ada retur pembelian, otomatis mengurangi utang, ya kan? Utang kita berkurang di sisi debit. Nah, kemudian di sini ada retur pembelian di sisi kredit sebesar 300. Lanjut lagi, ada biaya angkut. Ya, kita sering sekali mengenal yang namanya ongkir. Biaya angkut ini mirip-mirip seperti ongkir. Mirip, tapi nggak sama. Nah, biaya angkut ini sebenarnya ada pencatatannya dikategorikan menjadi dua. Ada FOB shipping point, ada FOB destination. Nanti kita pelajari. Saya hanya membahas pencatatan biaya angkut di jurnal umum saja. Nanti akan saya jelaskan apa bedanya pencatatan biaya angkut dengan FOB shipping point ataupun FOB destination. Begitu ya. Nah, biaya angkut itu bahasa Inggrisnya freight in. Ya. Nah, karena dia sifatnya seperti beban, maka akunnya ditaruh saldo normalnya di sisi debit. Kemudian untuk pembayaran biaya angkut biasanya dilakukan secara tunai, maka yang berkurang adalah cash kita, ya. Oke. Nah, di laporan laba rugi contohnya seperti ini. Fungsi dari perhitungan tadi. Jadi di sini misalkan ada penjualan nih, ya kan? Dikurangi yang namanya retur penjualan tadi, ya, menghasilkan yang namanya net sales. Net sales itu dikurangi cost of goods sold. Cost of goods sold dihitung dari mana? Persediaan pada awal 1 Januari. Kita melakukan persediaan awal, kita punya persediaan berapa? Kemudian ada pembelian berapa? Dikurangi retur pembelian. Menghasilkan yang namanya net purchases atau pembelian bersih. Kemudian ditambahkan dengan yang namanya biaya angkut. Nah, ini menghasilkan cost of goods purchase. Belum berakhir sampai sini. Nah, jika
inventory pada awal, inventory atau persediaan di awal ditambah dengan cost of goods available for sale, itu menghasilkan yang namanya cost of goods jika cost of goods sold, jika inventory ditambah dengan cost of goods purchase, maka akan menghasilkan cost of goods available for sale, ya. Maka diperolehlah persediaan akhir sebesar 40.000. Nah, COGS-nya sebesar 316.000 didapat dari cost of goods available for sale dikurangi dengan inventory atau persediaan akhir, inventory pada Desember tanggal 31. Diperolehlah yang namanya gross profit. Inilah yang saya jelaskan di awal tadi ya, yang mana persediaan berfungsi untuk menghitung yang namanya harga pokok penjualan, cost of goods sold. Diingat-ingat betul karena perhitungan cost of goods sold ini nantinya akan tetap digunakan pada mata kuliah akuntansi biaya. Jika pada bagian ini ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan pada kolom komentar di Google Classroom. Nah, kemudian menghasilkan yang namanya gross profit. Nah, gross profit ini harus dikurangi yang namanya expenses banyak, barulah menghasilkan net income. Inilah sebenarnya bentuk dari income statement atau laporan laba rugi yang selamanya adik-adik pelajari adalah hanya bentuk sederhananya saja. Nah, kemudian kita mengenal yang namanya FIFO method untuk pencatatan persediaan. FIFO method mengasumsikan bahwa harga produk yang masuk pertama keluar pertama. Ini yang jangan diartikan barangnya. Maksudnya jangan diartikan barangnya, fokus di sini adalah pada harganya. Jadi harga barang yang dibeli pertama itulah yang dikeluarkan pertama atau digunakan untuk perhitungan pertama. Untuk menghitung apa? COGS atau HPP tadi, ya. Jadi misalkan kita pada pembelian awal ada seharga 1.000, 2.200 dan 3.000. Dijumlahkanlah itu kemudian menghasilkan yang namanya cost of goods sold yang dipakai sesuai dengan metode FIFO. Sederhananya seperti itu. Nah, ya pembelian di akhir bagaimana? Itu nanti akan disifat sebagai persediaan di gudang. Mungkin akan lebih jelasnya nanti kita langsung ke contoh soal saja ya untuk FIFO. Ada juga sebenarnya LIFO, last in first out. Saya tidak jelaskan di sini karena metode LIFO secara perpajakan maupun secara standar akuntansi sudah tidak digunakan lagi. Yang biasanya yang banyak digunakan adalah metode average. Jadi merata-rata cost of goods available for sale dibagi dengan total unit available for sale, ya. Jadinya itu adalah average unit cost. Jadi kayak tadi harga pokok penjualan untuk seluruh barang itu berapa dibagi dengan total unitnya. Total unit barang yang tersedia berapa? Itu nanti akan menghasilkan rata-rata unit cost. Ya, per unitnya berapa barang itu nilainya berapa per unitnya, biayanya gitu. Nah, dengan menggunakan average cost method itu asumsinya bahwa barangnya itu homogen atau sama, ya. Ini ilustrasi sederhana yang menggambarkan mengenai perhitungan dengan metode average. Perhitungan baik itu perhitungan persediaannya, perhitungan akhir persediaannya, dan perhitungan HPP-nya. Nah, ini LIFO tadi yang saya
katakan bahwa tidak boleh digunakan lagi. Karena apa? Karena harga yang digunakan adalah harga pembelian barang yang akhir. Jadi adanya LIFO akan menambahkan beban, akan mencatat beban pada laporan laba rugi lebih tinggi daripada FIFO maupun average. Dan hasilnya laba yang dihasilkan pada laporan laba rugi nantinya kurang sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Nah, maka dari itu metode LIFO ini sudah banyak ditinggalkan. Ini kurang cocok diterapkan di perusahaan-perusahaan. Nah, itu saja dari saya. Mungkin jika ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan pada kolom komentar di Google Classroom. Ini ada pertanyaan, silahkan dijawab pada kolom komentar sebagai bentuk dari absensi, begitu ya. Oke, nanti kita akan diskusi lebih lanjut ke depannya terkait FIFO, LIFO, dan average mungkin, dan serta akun-akun untuk jurnal khusus penjualan, pembelian, retur, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya untuk penjelasannya. Tetap semangat belajar.